welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya materi kelas 10 yaitu bab 5. Nah, di sini sudah ada soal untuk uji kompetensi 1 bagian yang A. Oke, karena sudah ada soalnya langsung aja ya kita bahas. Kita tutup dulu deh. Oke, soal itu adalah sebuah benda bergetar harmonis dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, ini persamaannya. Y sama dengan 5 sin 2pi ya, dikali 1/3 T ditambah dengan 2. Jika Y dinyatakan dalam sentimeter dan T dalam sekon, amplitudo dan frekuensi berturut-turut sebesar berapa? Nah, jadi di persamaan ini itu dia mengandung unsur amplitudo ya, kecepatan sudut dan theta 0. Nah, jadi kalau kita kembali ke persamaan awalnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Nah, kalau kita lihat A itu atau amplitudo posisinya adalah di dekat dengan sin ya, atau sebelum sin. Nah, kalau kita lihat ke persamaan ini, amplitudonya itu adalah yang angka 5, karena angka 5 itu dia posisinya sebelum sin. Nah, artinya nilai amplitudonya itu adalah 5 cm. Berarti antara C, D, dan E. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal hitung aja berapa frekuensinya. Menghitung frekuensi di sini kita harus kaliin dulu ya, yang 2pi ini ke dalam. 2pi dikali 1/3 T, jadinya berarti 2pi per 3T. Kemudian 2pi kita kaliin dengan 2, dapatnya itu adalah 4pi. Nah, kemudian tinggal kita hitung aja pakai omega sama dengan 2πf. Nah, kamu boleh pakai persamaan ini ya. Seperti ini, dia omega sama dengan 2pi per 3. Mau masukin ya persamaan dari omega yaitu 2πf. Kemudian tulis ulang yang angka ini di sini. Kemudian tinggal bagi aja atau dicoret. 2pi dengan 2pi dicoret. Nah, frekuensinya berarti tinggal 1/3 Hz atau 0,33. Nah, atau kamu juga boleh pakai persamaan omega sama dengan oke, 2πf. F-nya berarti omega per 2pi. Nah, cara ini juga boleh. Omeganya masukin 2pi per 3. Kemudian dibagi ya. Dibagi dengan 2pi. Berarti jadinya 2pi per 3 dikali 1/2pi. Nah, sama aja kan, dapatnya juga 1/3. Nah, jadi bebas kamu mau pakai cara yang mana, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Oke ya, berarti jawabannya yang C, 5 cm dan 0,33 Hz. Kita lanjut nomor 2. Sebuah ayunan bergetar harmonis dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2 sin setengah pi 3T tambah 1. Jika Y dalam satuan meter dan T dalam sekon, percepatan ayunan tersebut saat T2 sekon berapa? Nah, di sini untuk menghitung persamaan dari menghitung percepatan,
Nanti kita pakai persamaan ini ya. A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu nih berapa persamaannya, dengan cara mengalihkan dulu yang si setengah pi nya ke dalam kurung kayak yang tadi. Setengah pi dikali dengan 3T jadinya 3/2T, kemudian setengah pi dikali 1 jadinya setengah pi. Nah, di sini amplitudonya nilainya 2. Kemudian nilai pi itu adalah 3/2 pi. Nilai omega maksudnya. Yang omega kan dekat dengan T tuh, berarti 3/2 pi. Ini omega ya. Theta 0-nya berarti setengah pi. Nah, tinggal kita masukin aja ke persamaan yang tadi. Persipatan sama dengan amplitudo dikali omega kuadrat sin omega T tambah theta 0. Ini, ini lupa, pakai tanda negatif ya. Harusnya sama dengan negatif A omega kuadrat. Nah, kayak gitu. Masukin A-nya tadi ya, 2, kemudian omeganya yang ini. Kemudian theta 0-nya yang ini. Tinggal kamu masukin aja. A omega ya, 3/2 pi. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian sin 3/2 pi, ini omeganya. Masukin 3/2 pi tambah theta 0. Nah, theta 0-nya adalah setengah pi yang ini. Kemudian kamu tinggal kuadratin dulu yang di sini. Nah, min 2-nya kamu tinggal tulis ulang ya, ini ke bawah yang di sini. Kemudian yang ini tinggal kamu kuadratin. 3 kuadrat berarti 9. 3 kuadrat 9 ya. 2 kuadrat berarti 4. Pi dikuadratin berarti pi kuadrat. Yang ini tinggal kamu substitusi nilai T-nya ke sini. Nah, kenapa T-nya 2? Karena di soal disebutin nih, T-nya 2 sekon. Yang di sebelah sini tadi ya, yang T sama dengan 2 sekon. Nah, makanya di sini kita ganti angkanya menjadi 2. Gitu. Tambah setengah pi ya. Kemudian ini tinggal disederhanain. Min 2 dikali 9/4. Nah, caranya adalah 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 berarti 2. Sehingga diperoleh negatif 9/2. Kita hapus dulu pi kuadrat ya, sin. Nah, di sini kita hitung dulu. Ini detailnya saya jelasin di sebelah sini ya. Nah, di sini sin 3/2 pi dikali 2. Nah, ini dicoret. 2 dengan 2 nya dicoret, dapatnya berarti 3 pi ditambah setengah pi. Nah, setengah pi itu kan sama aja dengan 0,5. Berarti 3 pi ditambah 0,5 pi. Nah, sehingga diperolehlah nilainya 3,5 pi. Nah, makanya di sini sinnya sin 3,5 pi, datangnya dari sini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini 3,5 pi itu sama aja dengan 3,5 dikali pi-nya berarti 180 derajat. Nah, 3,5 dikali 180 derajat itu adalah 630 derajat. Dari sini ntar kamu ke sini. Gitu. Oke ya. Kemudian, nah sin 630 derajat kamu silakan
hitung ya pakai kalkulator, itu ntar dapatnya dia negatif 1. Nah, negatif 1 dikaliin aja dengan min 9 per 2 pi kuadrat. Dapatnya berarti 9 per 2 pi kuadrat. Ini ntar dapatnya 9 per 2 pi kuadrat. Atau juga bisa 9 per 2 itu kan 4,5 ya. Berarti 4,5 pi kuadrat gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah partikel melakukan gerak harmonis sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 4 pi T ditambah 0,25 pi. Satuan Y dalam cm dan T dalam sekon. Simpangan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 4 sekon adalah. Oke, di sini langsung aja ya kita bahas untuk menghitung simpangannya. Nah, di sini disebutin ya kalau persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 5 sin 4 pi T ditambah dengan 0,25 pi. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari simpangannya, kita hanya perlu mensubstitusi nilai T sama dengan 4 sekon ke sini. Nah, kenapa harus 4 sekon? Karena di soalnya disebutin T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, tinggal di substitusi ke sini. Gitu aja. Oke ya, kita coba bahas. Berarti Y sama dengan ya 5 sin 4 pi. Kemudian dikali T. T-nya kita ganti dengan 4 ditambah 0,25 pi. Kemudian yang ini 4pi dikali dengan 4 dapatnya adalah 16pi. Kemudian 16pi ditambah dengan 0,25 pi dapatnya adalah 16,25 pi. Nah, 16,25 pi itu sama aja dengan pi per 4 gitu. Nah, tinggal dihitung ya. Sin pi per 4 kita hitung di sini ya, itu sama aja dengan, ini sorry ya, saya tuh belum terbiasa nulis di sini, jadi itu agak susah gitu, belum terbiasa nulisnya. Sin pi per 4, nah pi itu 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 enggak sih? Coba nanti dicek ya. Benar enggak? 180 dibagi 4 itu 45. Berarti ini dia sin 45. Nah, sin 45 itu adalah setengah akar 2 gitu. Dari sana ya datangnya. Kenapa bisa tiba-tiba 5 dikali dengan setengah akar 2. Kemudian kamu kaliin aja. 5 dikali setengah itu adalah 2,5, kemudian dikalikan dengan akar 2. Oke, kita lanjut ke kecepatan. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan, kita harus menurunkan persamaan dari simpangan. Nah, persamaannya nanti V sama dengan D per dt kan. Nah, Y-nya itu masukin persamaan simpangan yang tadi, yang diketahui dari soal. Nah, selanjutnya tinggal diturunin. Cara menurunkannya seperti ini. Yang pertama, turunkan dulu yang 5 sin. Ya, turunan dari sin itu adalah cos. Berarti ini saya tulis di sini aja ya. 5 turunan sin itu cos, berarti 5 cos. Nah, kemudian turunin lagi yang 4 pi T. Jadi kita tuh menurunkan yang ada T-nya aja. Nah, turunan dari 4 pi T itu adalah 4 pi. Nah, 4 pi kita taruh ke depan aja biar bagus. 4 pi dikali ya. Terlalu mepet deh. Saya tulis ulang aja ya, berarti
4pi dikali ya, dikali 5 cos ya. Nah kemudian tinggal copy paste aja yang ini, 4pt tambah 0,25pi, 4pt tambah 0,25pi. Ini nggak muat ya, kamu tinggal tulis ulang aja deh. Muat, bisa ya, setelah pencet. Nah kayak gitu, tambah 0,25pi, kasih kurung. Nggak mau kurungnya, ya udah deh. Kemudian tinggal dikali aja, 4pi dengan 5 berarti 20pi cos. Nah ini kamu tinggal tulis ulang ya, saya malas menulisnya kepanjangan. Ini sama dengan di bawah, apa yang di atas, tulis ulang ke bawah aja. Kemudian kita dari sini, dari persamaan ini, nah kamu boleh lanjut ke sini ya, boleh dilanjutin ke persamaan yang ini nih. Nah ini nih, tinggal diganti T-nya dengan 4 sekon, karena di soal disebutin yang T-nya dalam waktu 4 sekon gitu. Kemudian tinggal dikali aja, 4pi dengan 4, 16pi tambah 0,25pi, dijumlahin dapatnya 16,25pi. Nah ini sampai yang tadi ya, 16,25pi itu sama aja dengan pi per 4 atau 45 derajat. Nah cos 45 juga sama, setengah akar 2. Setengah akar 2 nya dikaliin dengan 20pi, dapatnya adalah 10 akar 2pi. Atau boleh juga 10pi akar 2, itu sama aja. Oke, kita hapus dan lanjut ke yang terakhir ya, yaitu percepatan. Nah kalau percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Nah caranya sama ya kayak yang tadi, 20pi nya tinggal ditulis ulang. Jadi saya nggak perlu jelasin dari awal lagi ya, nggak apa-apa deh, saya jelasin ulang aja deh. Nah di sini kan persamaan percepatannya A sama dengan dv per dt, persamaannya nih untuk menghitung percepatan. Nah di sini kamu tinggal substitusi v yang ini ke sini. Nah sama kan, 20pi cos ya, 4pt tambah 0,25pi. Nah gitu ya, jadi pi yang ini diganti dengan yang selingkarin tadi. Selanjutnya kamu tinggal turunin yang ini, persamaan yang ini terhadap T. Caranya sama yang kayak yang tadi. Pertama kamu tulis dulu 20pi nya. Saya jelasin ya cara menurunkannya di sini untuk lebih detailnya. 20pi, kemudian 4pt kayak yang tadi ya, diturunin berarti 4pi. Nah terus ulang aja deh. Ini 20pi jelas nggak sih? Saya tulis ulang aja deh ya. Ini gimana sih? Oke. Berarti tadi 4pi turunan yang ini ya, 4pt turunannya adalah 4pi. Kemudian 20pi tulis ulang. Ini boleh buat tanda kali atau boleh titik juga boleh, bebas ya. Nah turunan cos itu adalah min sin. Turunan yang ini, yang cos. Turunan cos itu adalah min sin, berarti jadinya min sin. Nah tinggal tulis ulang dalam kurung yang ini, 4pt tambah 0,25pi, tulis di sini ya, udah muat soalnya, jadi saya gak tulis ulang. Kemudian langkah yang selanjutnya kamu tinggal kaliin yang ini, 4pi dengan 20pi, kemudian tanda negatifnya pindahin ke depan, jadinya negatif 4pi dikali 20pi adalah
80 pi kuadrat sin, kemudian tulis ulang persamaan yang ini. Nah, oke ya, semoga paham. Nah, setelah dari yang ini, dari persamaan yang ini, kamu boleh lanjut ke sini. Sama kayak yang tadi. T-nya kamu ganti dengan 4 sekon. Kemudian dengan dikali 4 pi dikali 4 adalah 16 pi ditambah 0,25 pi, dapatnya adalah 16,25 pi. 16,25 pi sama aja dengan pi per 4, yaitu 45 derajat. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 dikaliin dengan minus 80, dapatnya adalah minus 40 akar 2, kemudian dikaliin dengan pi kuadrat. Nah, jadi inilah nilai untuk percepatannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah partikel bergerak harmonis sederhana dengan persamaan Y sama dengan 5 sin 6 pi T ditambah pi per 2. Y dalam cm dan T dalam sekon. Melalui persamaan tersebut diperoleh beberapa pernyataan berikut. Yang pertama mengenai frekuensi. Yang kedua ada simpangan ya. Yang ketiga kecepatan maksimum. Dan yang keempat adalah percepatan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar ditunjukkan pada angka berapa. Di sini langsung aja ya kita bahas untuk frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi kita harus menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Omega sama dengan 2πf. Nah, omeganya kita dapetin dari ini, dari persamaan. Ingat ya, persamaan itu rumus dasarnya adalah asin ini kok agak susah buat asin omega T tambah theta 0. Nah, posisi omega itu adalah di dalam kurung setelah T. Nah, ya di dalam kurung kan ini. Yang di dekat T itu adalah 6 pi. Artinya omeganya itu adalah 6 pi. Oke, dari sana ya datangnya. Tinggal masukin 6 pi-nya ke sini. Kemudian sama dengan 2 πf. Kamu tinggal dikali silang aja ya. Dapatnya adalah F sama dengan 6 pi dibagi 2 pi. 6 pi bagi 2 pi adalah 3 Hz. Dapatnya dari sana. Bener nggak? Oh, ternyata benar. Berarti pernyataan pertama itu benar. Kita lanjut ke 2. Simpangannya bener nggak pada saat T2 sekon sebesar 2,5 cm. Nah, di sini untuk menghitung simpangan pada saat 2 sekon kita tinggal substitusi aja nilai T sama dengan 2 sekon ke persamaan ini. Jadi T yang ini nih, yang di 6 pi T diganti dengan angka 2. Lebihnya sama. 5 sin 6 pi ya kan? Pi per 2 sama kan kayak di sini. Kemudian tinggal kamu kali aja 6 pi dengan 2, 12 pi tambah pi per 2 berarti sama aja dengan 12 pi ditambah 0,5 pi ya kan, karena setengah pi. Dapatnya adalah 12,5 pi. Nah, 12,5 pi itu sama aja dengan pi per 2. Pi per 2 itu sama aja dengan 90 derajat. Kenapa? Karena pi kan 180 derajat. Ya kan? Bagi 2 berarti 90 derajat. Nah, sin 90 itu adalah 1. Berarti 5 dikali 1 adalah 5. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Yang selanjutnya adalah kecepatan maksimum getaran. Nah, di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan A dikali omega. Nah, untuk nilai A atau amplitudo kita bisa ambil dari persamaan ini ya. Amplitudonya di sini adalah posisi yang dekat dengan sin, yaitu angka 5. Nah, makanya di sini kita tulis A-nya sama dengan 5 cm. Kemudian omeganya itu yang ini, yang posisinya dekat dengan T. Berarti
6pi. Kemudian tinggal kaliin aja, 5 dikali 6pi adalah 30pi. Nah, berarti jawabannya yang benar itu adalah 1 dan 3 atau yang B. Tapi di sini saya juga mau jelasin untuk poin yang keempat ya, yaitu persipatan getaran saat T sama dengan 4 sekon. Nah, di sini untuk menghitung berapa nilai percepatannya, kita menggunakan persamaan minus A omega kuadrat sin 6pi T ditambah pi per 2, di mana nilai T-nya kita ganti dengan nilai 4 sekon. Ya, T yang ini diganti dengan 6pi dikali dengan 4. Nah, ini kamu kaliin aja, 6pi dikali 4 itu adalah 24pi, kemudian ditambah dengan setengah pi, dapatnya adalah 24,5pi. Nah, 24,5 itu sama aja dengan nilainya sebesar 90 derajat ya. Bukan deh. 24,5 dikali pi, coba dihitung deh. Berapa nilainya? Nanti nilai dari 24,5 pi itu nilainya sama dengan 1. Nilainya itu mirip ya dengan sin 90 derajat, cuman ini saya nggak tahu nih sin berapa karena angkanya terlalu gede. Nah, itu sama dengan 1 ya, tulis di sini, kemudian tinggal tinggal dikali aja. 180 pi kuadrat dikali dengan 1, dapatnya adalah negatif 180 pi kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat statementnya adalah 90 pi kuadrat, dan tentu aja ini salah. Nah, berarti jelas ya, jawabannya benar adalah 1 dan 3. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya. Untuk soal-soal yang lain akan saya bahas di part 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.